Hai teman-teman dan pejuang sehat. Asam lambung di Indonesia dengan penderitanya jutaan, barangkali bahkan puluhan juta, sudah menjadi satu wabah. Hal ini cukup konyol karena sebenarnya di antara semua penyakit-penyakit kronis, asam lambung paling gampang diatasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan sama kalian apa yang sebenarnya menyebabkan asam lambung. Dan tentunya saya juga akan kasih tahu sama kalian bagaimana kalian bisa mengatasinya bahkan hanya dalam beberapa minggu saja. Dan seperti biasa, semua yang saya sampaikan di sini berdasarkan ilmu dan sains, bukan sekedar opini saya. Mari kita simak. Asam lambung adalah satu penyakit yang 100% kesalahan kita. Asam lambung bukan sesuatu yang kita kena. Sebenarnya jauh lebih tepat kalau kita bilang, saya telah berhasil mengacaukan metabolisme saya sehingga saya menderita asam lambung. Untuk pertama-tamanya, sebaiknya kita bertanya, apa yang sebenarnya menyebabkan asam lambung? Dan mari kita lihat jawabannya dunia medisnya dulu. Dunia medis konvensional punya anggapan bahwa asam lambung disebabkan oleh kebanyakan asam di dalam lambungnya kita, sehingga asamnya dari lambung naik ke kerongkongan dan itu menyebabkan asam lambung. Mungkin pada pandangan pertama teori ini masuk akal. Namun ini teori saja yang sama sekali tidak ada dasar sains yang membuktinya. Sekarang kita berbelok kepada sisi fakta. Fakta yang kokoh dan berdasarkan sains. Untuk memahami apa yang sebenarnya menyebabkan asam lambung, kita harus bertanya, fungsinya dari zat asam di dalam lambung kita apa? Bagian lambung mempunyai tugas untuk memecahkan apa yang kita makan supaya nanti di dalam usus dicernahkan dan diabsorpsikan nutrien lebih lanjut. Dan pemecahan itu terjadi dengan cara melarut dan pelarutan itu terjadi dengan zat asam. Nah, sekarang kita membahas keasaman di dalam lambung kita. Ternyata kalau kita misalnya mengambil 1, 2, 3 tetes zat asam yang terdapat di dalam lambung dan kita tetes kepada kulitnya kita, akan terjadi luka berat. Karena kadar keasaman itu sangat tinggi. Bagi orang yang pengen tahu secara detail, pH-nya yang mengukur keasaman dari salah satu zat itu di antara 1 sama 3. Tidak ada bagian lain di dalam tubuh kita di mana lingkungannya begitu asam. Supaya Anda tahu, darah kita misalnya dia punya pH 7, sekian. Urin kita sedikit di bawahnya. Pokoknya di dalam lambung kita sangat-sangat asam lingkungannya. Dan jangan salah, itu hal yang baik karena itu memperlancar pencernaan kita. Nah, sekarang Anda mungkin sudah bertanya, inti permasalahannya di mana? Dan memang sekarang kita sudah tiba pada inti permasalahannya. Supaya kita dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi, harus kita melihat titik di mana lambung ketemu ke kerongkongan. Nah, di situ ada semacam pintu yang harus membuka pada saat makanan datang dan masuk ke dalam lambung. Tapi setelah sudah masuk ke dalam lambung, harus ditutup dengan rapat. Fokusnya kepada tutup rapat, karena seperti saya jelaskan tadi, keasaman di dalam lambungnya itu asam banget. Itu tidak boleh masuk ke dalam kerongkongan. Dan selama kita sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Pintu emang tutup dengan rapat. Nah, sekarang kita bahas apa yang terjadi kalau pintu itu tidak nutup dengan rapat. Karena memang pada pengidap asam lambung atau GERD, pintu ini tidak tutup dengan rapat
sehingga zat asam dari lambung bisa bocor ke kerongkongan, sehingga bisa naik sampai di mulutnya kita dan membuat sensasinya ya yang dikenal sebagai asam lambung. Itu aja penyebabnya asam lambung. Sebenarnya sederhana sih. Sekarang kita bertanya, kenapa pintu antara lambung dan kerongkongannya tidak tutup dengan rapat? Jawaban adalah karena ada kekurangan zat asam di dalam lambung kita. Ya, saya tahu itu kedengarannya sangat konyol, tapi memang itu hal yang terjadi. Yang menyebabkan pintu antara lambung sama kerongkongan tidak menutup dengan rapat adalah kekurangan zat asam di dalam lambung kita. Sekarang Anda tanya, bagaimana supaya pintu itu tutup dengan rapat? Kekurangan asam itu terjadi karena kesalahan pola makan dan apa yang kita makan. Itu saja yang memicu asam lambung. Dan kesalahan dalam pola makan adalah makan terlalu banyak gula dan terlalu banyak karbohidrat. Kalau Anda berhenti atau mengurangi secara drastis makanan yang saya baru sebutkan, asam lambung akan tuntas. Hanya dalam beberapa minggu saja, saya jamin. Untuk sebagian penderita asam lambung, mungkin cukup mengurangi asupan gula dan karbohidrat. Cuman sulit dipastikan harus dikurangi sejauh mana. Oleh karenanya, saya sarankan coba dikurangi seminimal mungkin. Karena semakin minimal dan semakin kecil jumlah makanan yang salah, semakin cepat dapat diatasi kondisi asam lambung dan GERD. Bagi teman-teman yang barangkali jadi bingung bagaimana bentuknya menu yang tidak ada karbohidrat dan gula, saya ingin mengundang Anda ke Facebook Group Stop Diabesitas. Di sana Anda akan berjumpa dengan ribuan orang lain yang semua memperjuangkan kesehatan yang optimal hanya dengan gizi dan nutrisi saja. Dan banyak di antaranya dengan cara itu sudah dapat mengatasi kondisi-kondisi seperti asam lambung, diabetes, hipertensi, dan banyak yang lain. Link pada Facebook Group tersebut Anda dapat di bagian deskripsi dari video ini. Saya yakin banyak di antara kalian bertanya, ada nggak obat untuk mengatasi asam lambung? Ada dong. Obatnya adalah cuka alami. Satu jalan pintas untuk mengatasi asam lambung adalah konsumsi cuka. Namun bukan sembarang cuka saja. Untuk ketahui cuka yang mana yang cocok dan bagaimana cara konsumsinya, jangan lupa nonton video yang satu ini.